Nggak perlu worship leader itu terlalu banyak ngomong. Cukup dia menyanyi aja yang terbaik, suara lu berikan yang terbaik. Karena kata-kata lagu ini sudah cukup buat orang ketemu Tuhan. Engkau layak, layak, layak disembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Karena Dia yang segalanya bagi aku, satu-satunya yang ada di Alkitab itu Tuhan, Dialah Yesus. Apapun perkataan Yesus itu yang jadi rema buat saya, karena Dia bisa bangkitkan orang mati, Dia bisa nyembuhin yang sakit. Dia bilang rasa harus keluar dari lubang kubur, bangkit dari antara orang mati. Dan Dia sendiri pun bangkit, karena Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat datang Om Hari. Terima Hari kasih, Anggoman, Pak, seorang Ibu pemusik senior yang saya katakan serba bisa dan lintas generasi. Puji Tuhan. Selamat datang ya di Good News Program. Terima kasih, Pak. Udah lama banget loh. Iya. Yang dulu udah menemani beberapa penyanyi-penyanyi untuk mempromosikan albumnya lewat Good News Program ya. Iya, beberapa Sekarang kali. kita menampilkan Hari Anggoman. Ya, puji Tuhan. Nah, kita melakukan dulu permainan. Biasanya ini di belakang Om. Sekarang ini kita mau di depan Om pilih. Silakan pilih. Konser outdoor atau indoor? Ya, kalau harus milih Om atau bisa milih, Om lebih milih yang mana? Outdoor karena lebih banyak lagi orang, kecuali kena hujan ya. Lebih milih outdoor, lebih banyak lagi yang bisa nonton. Pengalaman yang paling berkesan selama konser outdoor apa Om? Terakhir saya konser sama Glenn di Bekasi. Itu aduh yang nonton udah nggak bisa dihitung dan hujan Pak. Wow, tahun berapa itu? Tahun 2020. Oke, itu 2020. berarti sebelum Glenn meninggal Iya, tuh ya? iya, iya. Udah kira-kira nggak terlalu jauh tuh? Iya, dari sana? itu kira-kira 3 minggu sebelum Glenn berangkat. Iya, jadi kita konser itu banyak band sebelumnya dan sesudah kita akan banyak band. Tapi pas kita hujan. Itu dramatis banget dong berarti? Iya, jadi pas posisi aku sama Glenn di tempat hujan, yang lain di belakang nggak kena hujan. Waktu itu Om main apa? Saya main piano. Saya main piano. Saya kadang memang dari 2008 aku diajak Glenn untuk ikut di bandnya. Iya, sampai dia meninggal lah. Iya. Berarti itu konser perpisahan dong? Iya, konser terbesar yang perpisahan hari itu. Jadi pulang saya nyetir mobil nggak pakai baju karena basah baju saya. Iya. Iya. Oh, Iya. tapi kalau itu kalau hujan main, gimana? nah apa nggak takut Iya, nyetrum ditutupin, gitu? diplastikin itu Oh, keyboardnya sampai diplastikin. tanganku mau diplastikin. Wah, gimana sih aku mesti Kalau main nggak gitu. konslet pasti kan? Iya, tetap main sampai selesai. Iya. Tetap bunyi itu abis itu keyboardnya benerin, rusak. Pasti rusak tuh. Rusak pasti karena air masuk kan. Iya. Tapi kenapa Om kalau outdoor lebih berkesan daripada indoor? Iya, interaksi kita sama apa? Sama penonton. Jadi penonton kalau semakin banyak itu Iya. semakin kita semangat. bagus. Oh, oke. Dan buat aku semakin banyak aku memberkati. Karena sebelum naik panggung selalu Glenn minta aku berdoa. Oh. Di doa itu aku bilang, Tuhan ada di atas musik. Jadi Tuhan, apa yang aku mainkan, aku persembahkan untuk Tuhan. Kau ada di atas musik. Seperti yang tadi aku share tentang Daud. Kenapa musik begitu berarti sama Tuhan? Daud begitu disayang sama Tuhan. Wow. Karena selalu dia mengeluh di Mazmur. Tuhan, aku dikejar-kejar musuh mau dibunuh. Tapi setelah itu Selah.
Setelah Sela kok kuat dia, aku akan berperang dengan kekuatan Tuhan. Nah pertanyaannya, Sela ini apa? Iya. Apa Kok itu? bisa bikin dia kuat? Sela itu musik yang Daud persembahkan untuk Tuhan. Jadi bukan berdiam diri hening gitu enggak? Gak ada kata-kata nyanyian, gak ada lirik lagu yang dipersembahkan, tapi hanya musik. Free worship. Free worship musik yang dipersembahkan. Bahkan di Amerika ada musisi-musisi top bikin Sela, Pak. Mereka bikin. Jadi udah free. Bebas aja si piano mau main kemana, si trompet mau main kemana. Wow. Akhirnya jadi satu penyembahan yang... Gimana caranya Om? Bisa Luar kasih biasa. tips nggak? Kalau free worship itu Ya, kan saya jangan bukan ada seorang lagu. musisi ya. Jangan ada lagu. Siapapun yang akan mulai, Tuhan yang nuntun kita. Makanya pentingnya musisi itu punya hubungan, Pak. Sebab talentamu percuma kalau tidak punya hubungan. Oke. Iya. Engkau main di gereja, engkau nggak akan jadi berkat. Kalau engkau tidak punya frekuensi, satu frekuensi. Kalau kita kan ada dari pemancarnya, ada yang mengirim sinyal. Ke televisi kita buka, ada suara, ada gambar. Begitupun surga. Kalau frekuensinya satu, Tuhan bilang apa yang kau lepaskan di bumi, Berarti lepas di surga. alat instrumen dan ini kalian para pemain musik adalah instrumen juga. Yes, instrumennya Tuhan. Makanya kita harus bertanggung jawab. Talenta yang Tuhan berikan ini, gak semua orang dapat, Bapak Ibu. Kita ke jalanan, ke tempat parkir. Tukang parkir, lu main ini gitar. Bunyi gak? Coba lu nyanyi. Gak bisa, Pak. Tapi orang-orang yang dipilih, seperti Daud, kita harus bertanggung jawab. Kembalikan pujian itu untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh uang, Bapak Ibu. Teman-teman sekalian. Dia nggak butuh duit lu. Nggak ada tangan besar dari atas dan tak ambil perpuluhan dan persembahan. Nggak ada. Iya. Betul kan, Pak? Betul. Dia nggak butuh duit kita. Betul. Dia bilang sama pelacur di sumur bahwa tiba saatnya Bapa mencari, dia cari, Pak, penyembah-penyembah benar dan penyembah di dalam roh dan kebenaran. Lu mesti benar dulu, baru lu bisa jadi penyembah. Benar itu adalah salah satu yang Tuhan bilang, kekudusan adalah harga mati. Iya. Iya dong, lu nggak kudus, mau berdiri di mimbar, bagaimana api apa yang kau bawa ke sana? Wow. Karena Tuhan bilang tanpa kekudusan gak seorang pun ketemu dengan Tuhan. Jadi begitu kita suami istri berkeluarga melakukan hal seperti perselingkuhan, itu derajat kita turun dari serupa dengan gambar Allah jadi serupa dengan binatang. Oh, wow. Jadi belum lagi turunin kutuk buat anak sampai keturunan keempat. Kita bisa lihat siapapun di televisi di mana bercerai, kawin, cek ke atas. Ke keluarga, ke orang tuanya, ada bikin apa mereka. Sampai kutuk itu turun kepada anak. Sampai keturunan keempat. Kalau tidak diputuskan dengan darah Yesus, selesai. Kutuk ke kutuk, ke bawah terus itu. Padahal kita melihat banyak sekali musisi-musisi yang hebat, handal, tapi jatuh dalam dosa seks ini ya. Iya, dan narkoba ya. Ini yang sangat rawan. berkaitan ya. Iya betul, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Apa ya, kita tugasnya menghibur orang. Kita kepengen dihibur juga. Ada cewek yang senyum sama kita, ya kita balas senyum lah. Tapi kan cewek nggak mau tahu, dia bisa lebih dari itu kan. Karena musik itu menyihir kan? Bukan. Bunyi alat musik itu dekat dengan hati perempuan. Maaf kalau ada cewek di sini. Dekat jadi dengan salah hati ceweknya ya? perempuan. Iya. Saya ada temen yang pernah bilang kalau dia main gitar tuh cewek-cewek nangis, Om. Iya. Aduh, saya banyak pengalaman sebenarnya. Dekatnya, apalagi bunyi piano yang dimainin dengan hati, akan sampai ke hati. Dengan hati, dengan perasaan kita mainin. Nggak usah banyak not, ting 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 aja. Dia seperti diketuk-ketuk hatinya, Pak. Dan itu cewek-cewek akan datang semua? Akan datang. Aduh. Maka jadi situlah kita diuji. Beruntung Berani banget nggak? kamu. Karena aku nggak bisa main masuk musik. ke situ. Iya, tapi zaman sekarang kan pelakor lebih galak dari kantor pusatnya. Kantor pusatnya. Tapi berarti Om selama puluhan tahun main musik juga dicobai di bidang ini juga Setelah dong? saya bertobat, karena pernikahan saya istri nggak
agama seiman dengan aku. Aku pengen kasih lihat sama dia bahwa tempat aku lebih bagus dari tempat kamu. Begitu menikah saya cari gereja sama dia. Saya dulu berteman sama Rano Karno. Pulang rekaman mobilnya rusak. Iya. Dia ikut mobil saya. Saya antri, ngobrol sambil jalan sampai rumah dia. Lu turun dulu dong. Kenal sama bini gua. Istrinya masih yang pelari itu, Pak. Yang pertama. Iya. Okay. Jadi udah turun, kenal sama istrinya. Udah disiapin makan dulu. Ya sudah, aku duduk makan. Kok suasananya indah banget itu kalau punya istri, punya keluarga. Aku terpancing. Aduh Tuhan, mana aku punya tulang. Aku gak mau salah kayak orang-orang lain. Iya. Aku mau minta sama yang punya. Mana yang tulang rusuk aku ini. 3 bulan Pak, Rosario. Kan setiap kali Rosario itu putaran, 10 Salam Maria, 1 pokok doa kan. Jadi 50 Salam Maria, 5 pokok doa. Semuanya minta tulang. Tiap malam jam 12 aku naik, aku minta 3 bulan ketemu Pak. Tapi minta tulang rusuk ya? Minta tulang. Bukan tulang ya? Bukan kalau tulang yang lain yang datang Wah itu bahaya itu. Apa? Saya 38 tahun sudah menikah Pak. 38 tahun? Iya sudah 38 tahun. Dan anaknya berapa sekarang? 2, anak saya cewek, yang pertama, yang kedua cowok. Cucu belum ya? Belum Pak. Iya. Ini ini keluarganya. Iya. Iya, puji Tuhan. Mantap. Tadi saya melihat foto hubungan Om dan Glenn sangat dekat sekali ya. Ini kejadian pada waktu apa? Masih ingat nggak pada waktu di foto ini? Ini udah mau manggung. Biasanya di belakang panggung itu disediain, Glenn selalu minta riders ada keyboard. Jadi kita sedang membicarakan lagu. Karena bisa Glenn itu bisa berubah. Tiba-tiba dia pengen, aduh ini intronya atau apa dia mau robah. Udah di belakang panggung nih Pak. Last minute dirubah. Last minute dirubah. Jadi benar-benar kita mesti awas. Kadang di panggung pun berubah Pak. Nah, komunikasinya gimana kalau di panggung berubah? Dia cuma bisik-bisik aja, Om Hari begini. Bisik lagi ke yang lain ini. Jadi. Oh wow. Saking si musisi-musisi ini memang ya karena namanya The Baku Cakar Pak. Iya. Ya. Jadi tetap kita jalan terus tanpa Glenn sekarang Pak. I see. Ya. Apa yang Om bisa ceritakan kepada kami tentang Glenn yang banyak orang tidak tahu? Aduh itu nangis lagi. Kalau ingat 1 minggu sebelum meninggal dia ada di rumah saya Pak. Dia kepingin bikin lagu Lord's Prayer. Tapi cuma berdua dengan piano aja. Ya yang Our Father, lagu Bapa Kami Pak. Doa Bapa Kami. Sudah lagi cerita, lagi bikin, tiba-tiba berhenti. Mari aku mau kesaksian dulu. Iya, ada apa Glenn? Ini loh Om Hari. Harusnya anaknya Dewa itu Pak. Harusnya anaknya itu lahirnya 14 April. Sementara dia meninggal tanggal 8 Pak. Kalau 14 dia nggak ketemu. Nggak lihat Anaknya. Anak itu lahir tanggal 28 sebulan Maret. sebelumnya. Iya. Wow. Dia bilang, Om luar biasa ya Om Hari. Dia gendong, dia sayang banget anak. Nah seminggu kemudian dia meninggal Pak. Wow. Itu tempat selalu kalau di rumah aku kursinya selalu dia duduk di situ. Jadi kalau lihat kursi itu, aduh ingat dia terus. Dia selalu minta didoakan, dia punya program apapun, proyek apapun, Om Hari tolong doain. Dan selalu tiap kita mau manggung, ini abis ini nih, berdoa kita. Meskipun ada yang nggak seagama, nggak seiman, tetap harus dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Iya. Jadi sampai dengan hari terakhir dia nggak kehilangan iman ya? Enggak, sangat. Selalu dijaga terus. Ya. Jadi istrinya yang minta dibaptis, Pak. Amazing. Karena dari kecil dia sering dimimpiin gambar Tuhan Yesus. Amazing. Begitu dia lihat, kayaknya gue sering mimpi nih. Sering dia mimpiin. Padahal itu mujizat sih, Pak. Karena begitu banyak perempuan yang pernah sama Glenn, belum pernah ada yang hamil, Pak. Jadi Glenn kadang punya masalah mungkin dengan sperm yang kurang atau... Dan kebetulan si calon istrinya itu punya masalah dengan kandungan. Tapi kalau Tuhan bilang jadi... Anak mujizat ya? Anak sangat mujizat. Jadi konser kita terakhir di Ancol kemarin, 24 Juni,
itu kita pakai hologram, Pak. Jadi Glenn ada di situ. Iya, saya lihat fotonya. Iya, sangat mengharukan event itu karena anaknya udah mau dipublish, boleh orang lihat anaknya. Selama ini kan nggak boleh. Oh, selama ini nggak boleh. Si Gewa. Jadi dibawa ke panggung. Begitu dia lihat itu hologram, dia bilang itu ayah. Karena tiap hari di rumah ditunjukin itu, papa kamu ayah itu. Itu satu gedung kita nangis semua, Pak. Wow. Itu Glenn yang sangat baik hati, dia sangat kemanusiaannya luar biasa, Pak. Sampai kita punya kapal dari kayu. Jadi kalau saya ada bencana di Mentawai atau di mana, jadi kita show, kita konser dimanapun, bagi itu ke kotak aqua, bagi ke penonton, lu menyumbang berapa aja, ini akan kita bawa buat bencana di sana. Penonton berapa aja yang lu sanggup. Berangkat itu kapal bawa bantuan, Pak, ke sana. Segitunya, Wow. Pak. Segitunya, Glenn. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Oke, Om, kita tarik lagi nih yang kedua, Om. Silakan, Om. Ya. Efek suara analog atau digital? Nah, itu. Om kan mengalami dua dunia ya. Iya. Antara dunia analog dan dunia digital nih. Iya. Kalau Om boleh milih nih, Iya. apa keuntungan masing-masing di antara dua dunia ini? Kalau analog kan zaman dulu Ya. memang sangat manual, pakai pita. Tapi gesekan antara pita dan head itu menghasilkan sesuatu yang hangat. Di digital nggak ada ini, Pak. Ya. Jadi pita kena head. Ya, betul. Itu buat semua alat musik, suara yang masuk ke dalam pita itu jauh lebih hangat, Pak. Kita Jadi akan beda suaranya pun beda ya, kualitas suara. warm, kalau kita Lebih istilahnya warm. lebih warm. Ya. Itu analog. Ya. Tapi ya kekurangannya kita nggak bisa ngedit di situ, Pak. Ya zaman sekarang kan para penyanyi sangat bergantung dengan autotune. Gitu, maaf ya, minta maaf. Kalau nggak di autotune gimana, Om? Oh, ke laut. Fales ujubillah. Sebab 3 kali salah, misalnya nih penyanyi kita take. 3 kali salah, percaya dirinya hilang. Iya, betul dong. Pasti. Dalam pikiran dia, mampu nggak sih gue? Mulai itu, kalau udah gitu mendingan stop, jangan rekaman lagi. Karena akan terus makin hancur. Karena mentalnya sudah. Oh, mentalnya down. Mentalnya sudah down. Kalau Om ini kalau di zaman musik analog tuh artis-artis vokalis yang jagoan dulu siapa? Oh, Bro Ripe Sulima. Bruri Pesolima. Ya, Dia nggak perlu autotune ya? Nggak penting autotune, dia perfect pitch. Perfect pitch. Perfect pitch. Berarti nggak pernah fals suaranya? Nggak pernah fals. Termasuk Glenn. Kalau dibandingkan dengan Glenn kira-kira? Oh, Glenn termasuk perfect pitch. Berarti dua-dua ini legenda Indonesia nih? Ya, karena yang aku bilang, bintang. Tuhan selalu kasih bintang. Seperti Bruri, Bob Tutupoli, Glenn Fredly. Tapi yang mungkin gantiin mereka nggak bakalan ada. Oh, jadi Nggak bakalan ada? Nggak ada bintang. Yang nggak dikasih bintang. belum muncul kali. Belum muncul. Mungkin karena Glenn dapat nada yang pitch tinggi banget, Bruri yang bawah banget gitu ya. Bruri bawah, Glenn pitch-nya tinggi, dan perfect pitch dua-duanya. Apakah mereka pernah bertemu sebelum masuk ke kekekalan gitu? Pernah dulu sekali, belum pada terkenal sih Glenn. Oh. Masih zaman TVRI dulu, sempat pernah Glenn ketemu Bruri. Sampai Bruri kaget, ini anak Ambon menyanyi bagus betul gitu loh. Ya kan memang dari orang-orang Ambon tuh ladangnya Indonesia kan? Iya, karena pita suara. Suaranya beda ya? Iya, di Ambon itu agak kering, Pak. Oh, cuacanya. Iya, kurang lembab. Jadi buat ininya bagus. Oh, gitu. Pita suara jadi bagus Oh, karena udara, gitu. Pak. Iya. Kalau di Jawa ini terlalu lembab ya? lembab. Tapi Iya, kalau udah. ketika mereka orang Ambon dibawa ke Jawa kok Karena tetap udah dari keturunan mereka sudah jadi pita suaranya. Dari sononya Iya. berarti. Oh, Pita suaranya itu sudah rahasianya. jadi, Iya. Saya lumayan baru 32 kali ke Ambon. Oh, Sudah lebih Ambon dari 32 orang Ambon, kali. Pak. Di Ambon ngapain, Om? Karena Glenn kan sama ada teman di Ambon buat Ambon itu jadi kota musik dunia, Pak. Iya, wow. betul. UNESCO. Oke. Jadi aku bolak-balik training musik buat Training para music. musisi Oh, oke. Ambon. Karena Tapi setelah kepergian Glenn, itu apakah project masih diteruskan iya. sampai sekarang ya? Iya, sekarang udah jadi udah nggak bolak-balik Ambon lagi. Mulai pandemi itu kan Iya. kita stop pergi ke Ambon. Tapi ada yang ngajar tetap di sana. Iya, udah cukup. Ya, Sudah banyak. Sudah oh, banyak. Train the trainer Iya, lah. banyak. Sekarang mereka sudah Bukan bisa. cuma aku yang pergi, banyak yang pergi kasih bagi-bagi ilmu buat pemusik. Tapi sekarang jago-jago
hati-hati kalau ke Ambon. Musisinya, wow keren-keren. Keren-keren, ya? Keren, Pak. Iya, iya. Nah, kalau sekarang dibandingkan dengan musik-musik analog yang dulu memang kompetensi personanya itu harus tinggi. Iya. Tapi sekarang kan dengan teknologi semuanya bisa di make up ya. Bisa sangat Bisa dikasih bedak gitu ya. Bisa dibedak, fales aja, nyanyi aja. Pulang, habis nyanyi pulang, tetap pulang. Berarti siapapun sekarang bisa jadi artis dong? Sangat bisa. Jadi ada software namanya auto-tune. Ya. Jadi begitu kita render, ada grafiknya. Oh, dia misalnya ini di sini kuncinya. Dia ada di sini notnya, tinggal tarik. Oh. Dia ada di sini ketinggian, tinggal tarik mundur. Berarti macam suara kayak aku gini bisa Wah, buat sangat album dong? bisa, Pak. Oh, yes. Sangat bisa, Pak. Tapi kan jadinya nggak natural Om itu suara. Lo setelah di re-amp, setelah di make up lagi, nggak ketahuan tuh. Nggak Coba ketahuan? lihat di balik lagu. Iya, iya. Ih, fales, Pak. Nggak kayak robot gitu Om. Enggak. Suaranya, Enggak. Karena kan karena artis-artis canggihnya gitu. artis-artis besar-besar dunia kan ternyata ketahuan ketika mereka Live. ini kan, mereka lip sync aja kan. Ya begitu mereka live ketahuan. Nah, Rosa itu perfect pitch. Oh. Maaf ya, terpaksa Iya, aku iya, nyebut iya. Rosa karena dia Iya, perfect pitch. ini salah satu yang dapat bintang dari Dapat Tuhan ini. bintang. Iya. Luar biasa. Kalau Putri Om gimana Om? Ya? Putri. Putri Aryani. Wah, itu sangat. AGT Om. Itu memang gift ya. Itu kita nggak boleh pungkiri, itu sangat gift. Dia bisa main alat musik, dia bisa lagu nih biasa, sama dia bisa jadi luar biasa. Karena Iya. apa? Ada sesuatu yang aku belajari dari Glenn. Ini Glenn sebagai penyanyi, ini lagu. Banyak penyanyi yang nggak blend sama lagu. Nggak match sama lagunya ya. Tapi Glenn dia masuk ke dalam lagu. Lagu, ada satu lagu namanya Malaikat Juga Tahu. Malaikat I juga see. tahu. Ya, Malaikat Jual Tahu lah. Iya. Jadi itu lagu udah dinyanyikin banyak penyanyi. Tapi ketika Glenn nyanyi, booming itu lagu. Karena dia masuk. Caranya gimana Om? Itulah talenta dia, Pak. Berarti Om nggak tahu caranya masuk. Itulah Glenn Fredly, Pak. Oke. Yang bisa masuk ke dalam lagu. Kalau dia udah di dalam lagu, udah semua perhatian orang dia tarik. Menjiwai lagunya Udah itu bukan maksudnya. menjiwai lagi. Menjadi udah di dalam. satu dengan Udah lagu. jadi satu dengan lagu. Oke. Karena kan jualan musik itu lagu, Pak, bukan musik. Iya, Yang kita mainin tadi lagu. Oh, yang dijual lagunya bukan Iya. musiknya ya. Penyanyi bagus terlalu banyak. Terlalu banyak penyanyi bagus. Tapi yang kurang itu lagu bagus. Oke. Iya kan? Iya. Iya. Minta maaf, ada band, kangen band lah aku bilang. Iya. Biasa aja mereka kan, performan juga biasa. Tapi ketika mereka nyanyi, satu lapangan menyanyi. Kenapa? Lagunya. Nah, berarti itu tantangannya dong Om. Bagaimana menciptakan lagu yang bagus. Karena lagu bagus, tanpa musik harus bagus. Oh. Oke, tanpa musik sudah harus bagus. Karena nemenin orang mandi di kamar mandi. Nggak ada musik di kamar mandi, Pak. berarti Sambil dia mandi, bersenandung. dia senandung, dia nyanyi. Kalau dia sudah nyanyi, berarti ini lagu bagus. Gitu, Pak. Oh. Iya. Apalagi dikasih gitar satu, itu lagu langsung bagus gitu. Daripada satu lagu yang udah pakai satu orkes baru orang taruh, oh begitu lagunya, gitu loh. Oh, oke. Jadi dasarnya sudah harus Dasar bagus lagu, dulu iya ya. harus bagus, harus dari melodinya, Melodinya, liriknya. matching sama liriknya. Oke. Nah, berarti kalau kita ngomong tentang musik gereja nih Om. Ya, Kan sekarang udah tadi dikatakan tentang dunia digital ya. ya, Bahwa sekarang itu banyak yang dalam tanda kutip palsu dong. ya. Nah, bagaimana caranya supaya di tengah-tengah kepalsuan yang begitu mendalam nih ya. Saya bukan pemusik nih, maaf nih. Iya. Tetapi bagaimana caranya supaya di dalam kemudahan lah ya. Mungkin kata-katanya diganti dari kepalsuan menjadi kemudahan. Kemudahan. Di tengah-tengah kemudahan itu bagaimana caranya supaya kita anak-anak Tuhan tetap dapat bermain musik ataupun memimpin penyembahan secara otentik. Ya kalau nggak di broadcast, kalau cuma di dalam gereja, fals kan mata duluan nyampe baru telinga, Pak. Iya. Iya Iya, kan? iya, iya. Iya dong, kita udah nggak pikirin falsnya aja kan. Iya. Ya aku cuma mau bilang buat mereka, motivasi lu dulu benerin. Motivasi Motivasimu dulu yang mesti dibenerin. Ke gereja mau ngapain? Salahan paling besar kalau si WL sama musisinya itu menganggap jemaat ini audiens. Dia akan sombong apalagi sudah ditepukin.
Dia pikir itu tepuk tangan buat dia. Tapi kalau kita merubah mindset kita bahwa yang nonton itu, audiens itu surga. Berani nggak kita sombong? Berani nggak kita macam-macam di mimbar? Rubah dulu mindsetnya bahwa yang lu layani itu adalah surga. Tuhan ada di situ. Berani nggak lu macam-macam? Berani nggak lu sombong mencuri kemuliaan Tuhan? Mungkin bagi musisi baru nggak berani, tapi musisi yang gaek senior mungkin udah another worship gitu. Buat aku sih takut akan Tuhan itu kan segalanya, Pak. Kita datang sama dia dengan kerendahan hati, dia tahu, Pak. Kalau datang dengan lu rasa mampu terus, aduh susah. Apa nggak pernah Om tertantang, maksudnya udah puluhan tahun ya bermain musik, dan kalau ke gereja kan, ini mah sepel gitu, kecil gitu. Gak bisa, Pak. Sesederhana apapun yang kita mainin, apalagi main musik, Pak. Seperti yang tadi aku bilang main sekuler. Musik yang dimainin ini aku persembahkan buat dia. Walaupun lagi manggung sama Glenn. Sama Glenn, apalagi di gereja. Karena dia ada di atas permainan aku, Pak. Karena aku anggap dia audiens aku, Pak. Berarti setiap tuts yang mau dipencet itu berdoa dulu minta tuntunan Tuhan. Dituntun roh. Kadang lagi worship, roh bicara, kamu mainin lagu ini. Begitu dimainin, disambar semua sama jemaat. Itu jadi penyembahan yang luar biasa. Begitu. Berarti musik dunia harus ngikutin musik gereja dong? Harus. Standarnya dong? Kalau musik kan bebas, Pak. Iya. Tapi cara memainkannya. Attitude-nya ya? Attitude-nya memainkan. Sikap hatinya? Sikap hati memainkan musik sekuler. Wow. Adalah dia ada di atas musiknya aku mainkan. Dia audiens aku. Surga adalah audiens aku. Emang ada contoh dari pemusik-pemusik sekuler yang membuat orang bertobat gitu misalnya? Aku nggak punya contohnya, Pak. Oke. Tapi dari cara kita bermain musik, yang seperti saya ngomong tadi. Iya. Kalau roh itu bicara, aku ke roh dulu nih, Pak. Karena penting sekali. Tuhan Yesus begitu naik ke surga, apa yang ditinggalin? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, berupa lidah api. Tapi nggak semua orang dapat, Pak. Cuma mereka yang ada di suatu rumah doang yang berdoa, menanti-nantikan, menunggu. Betul. Datang itu api. Efeknya api ini apa? Dia bisa bicara dengan berbagai bahasa, pakai bahasa dia sendiri, ya kan? Bisa menyembuhkan orang, bisa segala macam dia buat. Yang paling parah itu, Pak, Paulus dan Silas. Mereka di penjara Israel kan Bapak Ibu tahu kan? Di bawah tanah air segini. Nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada apa. Apa yang mereka lakukan? Memuji menyembah Tuhan. Cuma menyanyi, Pak. Suaranya mungkin lebih hancur dari hancur, Pak. Iya dong, nggak ada alat musik, nggak ada sound system. Betul. Tapi dia cuma menyanyi. Dan efek dari nyanyian yang ada orang yang ada api itu, penjara goncang. Benar, sampai orang bertobat. Nah, segitu pentingnya buat pemuji penyembah ini punya api, punya roh itu, Pak. Kalau enggak, lu mau ngajak orang, lu nggak sendiri nggak tahu tempat, alamat yang hadirat Allah tuh lu nggak tahu. Kalau yang tahu kan, rumah nomor sekian, perumahan nomor sekian, just follow me. Aku bawa kalian, karena dia punya api, Pak. Api ini yang akan membuat pujian itu jadi luar biasa. Iya. Bisa menjamah, apalagi di broadcast ini, Pak. Aduh, orang di rumah bisa, kok aku dijamah kayak begitu, Pak. Karena kita masuk ke rumah orang. Iya. Ya. Om, bagaimana dengan kalau kita bicara tentang praise and worship di gereja ya? Seringkali kita kalau dengerin WL-nya, singernya nyanyi itu kalau dalam lagi penyembahan suasananya itu kedengarannya oke, semua bagus gitu kan. Tapi ntar kalau kita pulang dengerin rekodnya, ternyata hancur gitu, fales. Tapi kenapa ketika kita berada di gereja kita nggak merasa? Yang lebih duluan nyampe baru kuping dan udah resonansi dari ruangan itu muterin si suara sampai ke telinga kita nggak fales gitu, resonansinya. Jadi kan suara itu ada ke dinding, balik ke atas, balik ke lantai, kayak kemana-mana, itu yang membuat dia blend.
pantulan suara Pantulan itu membuat suara. kita nggak merasakan falsenya. Ketika kita dengerin, wah ini kejadian tadi ini fals semua. Karena mereka nggak mempersiapkan pita Pita suara. suaranya untuk bernyanyi di tone yang benar. Itu harus dilatih setiap hari, Pak. Setiap hari. Huruf mati, huruf hidup. Kadang makan, N-nya nggak kedengeran, cuma maka. Tuhan cuma Tuhan doang kita dengar. Ada Tuhan, N-nya mesti kedengeran. Tenang, NG-nya mesti huruf mati, huruf di luar itu. Harus jelas. Latihan tangga nada itu akan membiasakan pita suara menyanyi di tone yang benar. Kalau mereka nggak pernah latih, atau datang hari Minggu datang menyanyi. Jadi nggak boleh ya latihan cuma Bayar harga, hari Ibu. Minggu atau sebelum hari Minggu cuma satu kali Bayar seminggu itu nggak harga, boleh. Ibu. Tiap hari, saya sampai Tiap hari ini hari. tiap pagi harus latihan jari. Fingering. Karena sebelum kena air ini harus dilatih. Kalau sudah kena air dia lentur. Oh sebelum cuci tangan. Sebelum cuci tangan ini masih kaku, latih. Bangun tidur langsung Bangun latihan. tidur langsung, wow. habis doa langsung hajar Oh, 1 wow. jam. Jadi saya siap dibawa kemana aja, Bu. Berarti seharusnya worship leader sama singer juga gitu dong ya. Harusnya, karena nggak perlu worship leader itu terlalu banyak ngomong. Cukup dia menyanyi aja yang terbaik, suara lu berikan yang terbaik. Karena kata-kata lagu ini sudah cukup buat orang ketemu Tuhan. Tapi kan harus engage sama jemaat bagaimana? Apa engage-nya? Kadang-kadang ngomongan dia bikin jemaat itu udah mau ketemu Tuhan, aduh dia ngomong ini lagi, aduh dia begini lagi, salam kiri kanan lagi, aduh. Iya, Udah kata-kata itu sudah cukup. Mungkin kuncinya mengalir kali ya. Kalau Tuhan membawa dia untuk ngomong 1-2 kalimat, silakan gitu. Sebelum pujian itu dimulai. Sebelum. Sebelum lu mau ngomong panjang lebar silakan. Oh, Tapi ketika jangan di tengah-tengah. jangan diganggu si lirik dari kata-kata. Ini orang berdoa buat dapat lirik, Pak. Seperti selalu baru dan tak pernah terlambat. Itu kan sangat powerful sekali lirik itu, Pak. Kalau kita imani, cuma gara-gara WL kita hilang. Konteks itu hilang. Buat apa ke gereja? Kalau kita gak ketemu yang kita mau cari di gereja. Kita mau gara-gara ngomongan. WL. Jadi ke gereja bukan untuk melihat WL-nya. Iya. Pada lirik lagu ini kan dia berdoa minta sama Tuhan. Untuk itu Tuhan kasih hikmat untuk dia tulis lagu. Nah Om, ini kalau ngomong sikap hati dari pelayan altar lah berarti ya, termasuk pemusik, WL, singer gitu ya, tim praise and worship. Kayaknya kalau zaman sekarang ini ada juga loh Om, di antara mereka tuh yang menganggap bermain musik di gereja itu sebagai Kesempatan bermain musik. bukan cuma kesempatan bermain musik, duit. tapi cari income. Tunggu amplop. Wah iki kasar iki. Iki kasar iki le amplop iki kasar iki. Ini bagaimana Om gitu, karena kan kalau dalam sehari main 4-5 kali, 5 kebaktian, lumayan kali berapa Om? Iya, tapi mainnya udah nggak nyari Tuhan. Sekali 2 kali udah energimu dari mana? Sementara kita nih mau ketemu Tuhan nih mau kasih keluar semua energi ini supaya Tuhan disenangkan dengan musik yang kita mainkan. Berarti apakah salah kalau bermain musik 4 kali dalam 1 kali hari? Nggak salah, tapi energimu cukup nggak untuk itu? Oh. Bisa nggak lu bawa jemaat? Dari 4 ibadah itu jemaat itu ketemu Tuhan dengan energi, dengan apa? Antusiasme. Sungguh-sungguh dengan antusiasme. Gak cuma WL doang yang main musik pun. Kalau kita main, ini loh Tuhan. Kasih itu urapan yang Tuhan alirkan itu alirkan ke alat musik. Terus peka dengar. Ini chord aja dibilangin sama roh Pak. Chord mau penyembahan. Main dulu. Roh bilang, chordnya ambil ini sama ini. 2 chord ini aja cukup. Naik. Orang bisa ketemu, bisa menjembah Kan sampai. sekarang ada Google atau ChatGPT. Bisa cari chordnya apa. Nggak perlu. Aduh. Iya makanya aku bilang kalau kita peka, kita punya hubungan. Kita punya api. Api roh itu yang akan bicara sama kita. Selalu hikmat itu dari situ Pak. Wow. Berarti kalau kita mengandalkan Google, ChatGPT, AI, Aduh. ini apinya nggak ada ya? Bukan apinya nggak ada.
Ya masing-masing ya. Kalau dia memang punya api, dia mau Google, dia mau itu nggak masalah. Kan sama seperti tadi kita mengandalkan auto tunes tadi kan. Ya. Itu kan sama kan? Sama aja. Kalau makanya punya hubungan, Pak. Punya hubungan dan punya api, punya roh itu. Udah selesai buat aku, cukup aku melayani dengan itu. Karena nanti roh yang akan bicara ke aku. Chord aja dikasih tahu kok. Kamu main 4-6 aja misalnya, 2 chord itu cukup. Ya. Soalnya kan saya membandingkan diri saya bukan dengan pemain musik tapi dengan sesama hamba Tuhan nih. Kan hamba-hamba Tuhan juga bisa berkhotbah dan cukup normal berkhotbah 1 kali hari Minggu 4-6 kali. Ya. Tapi memang capek Beda. sih. Kalau khotbah kan kita ke jemaat. Kita mengajar jemaat. Ya. Bukan kita mengajar Tuhan. Kita memberi ini loh Tuhan mau. Ya. Aku sih lebih kencang minta sama hamba Tuhan yang berkhotbah, tolong kasih tahu kebenaran. Bahwa lu benar dulu, baru lu bisa jadi penyembah. Kebenaran itu roh dan kebenaran kan. Dalam roh dan kebenaran. Ya. Lu benar dulu, baru lu bisa menyembah Tuhan. Lu nggak benar, nggak sengaja bapak atau aku menyakiti istri tanpa kita sadari mulut kita ini menyakiti anak, istri atau teman kita. Kan kita nggak tahu. Ya. Yang kena Betul. dia. Betul. Kita nggak tahu. Beresin sebelum tidur. Tuhan, aku minta ampun. Apapun yang aku lakukan, aku mau jadi orang benar lagi. Aku mau darah Yesus itu. Balikin aku lagi jadi biji mata Tuhan. Balikin lagi aku yang berkenan ada di mezbah. Karena nggak gampang orang ada di mezbah tanpa kekudusan, Pak. Mezbah itu terlalu kudus, kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi dia ada di situ. Berarti kalau main musik atau WL singer, berapa kali dalam hari Minggu itu masih oke? 2 masih oke. 2 masih oke. Ya, 2 masih oke. Kalau 3, 4? Ya, itu pilihan masing-masing. Kalau lu masih sanggup, Jadi setiap orang harus punya takaran yang objektif ya. ukur dirimu di Bukan hadapan karena Tuhan. kebutuhan. Bukan. Lu butuh duit, minta sama Tuhan. Ya. Jangan minta sama gereja. Lu harus support gereja. Ya. Tuhan itu bisa bangkitkan orang mati. Ya. Tuhan bilang gunung pindah. Pindah itu gunung, Pak. Dan sampai hari ini dia bisa lakukan gunung pindah. Gunung masalahmu segede apa? Tuhan bilang, gua pindahin. Tapi hubunganmu sama Tuhan, itu yang mesti dikejar. Berarti harusnya nggak salah dong kalau kita menantikan ada berkat keuangan atau amplop di akhir pelayanan, itu apakah salah atau benar? Nggak salah. Nggak salah kan? Nggak salah. Oke. Nggak Karena salah. itu bisa memberkati kehidupan keluarganya dia Keluarga juga. kita bisa kan Betul. zaman ini naik bus aja pakai duit. Betul. Parkir pun pakai uang. Betul. Kalau itu bisa menutupi itu ya nggak masalah. Nggak dapat pun, lu sudah dapat penghargaan dari surga. Lu udah dikasih karunia untuk melayani raja di atas segala raja. Lu ketemu presiden aja, senengnya minta ampun. Ya kan, hormatnya betul, minta betul. ampun. Apalagi Bapak itu. Kalau dia sekali aja jamah hatimu, beres. Urusanmu semua beres. Wow. Nggak salah, tapi jangan dijadikan fokus untuk pelayanan. Fokus Utama. untuk gitu melayani. ya. Utamakan kamu Iya. punya hubungan. Dan ingat, kamu di situ audiensmu Tuhan. Iya. Kalau Bukan audiensmu Tuhan, lu nggak mikirin duit. Lu nggak mikirin amplop. Kalau dia disenangkan oleh musik yang kita Iya, mainkan. iya, iya. Berarti alangkah idealnya kalau seorang pemusik gereja juga mempunyai pekerjaan tetap di luar gereja. Sangat sekuler. Menurut Om gimana? Sangat. Dalam Karena pengalaman-pengalaman. kalau lu dekat sama sumbernya, kalau lu punya hubungan sama Tuhan, Tuhan bisa perintahkan itu berkat. Hidup saya ini cuma dari mujizat ke mujizat, ke mujizat, ke mujizat. Mau mengucap syukur aja udah nggak tahu mau mulai dari mana. Contoh, ada contoh nggak yang Om alami? Aku alami yang Yes. ya yang paling gampang aja anak. Saya menikah 7 tahun baru dapat anak, Pak. Ya. Jadi udah minta sama Tuhan, tapi kalau aku yakin kalau kita belum siap, Tuhan belum bisa kasih. Ya. Udah doa minta, istriku pernah keguguran lagi 2 kali. Dan aku tetap minta. Jadi akhirnya hamil, Pak.
Hamil, seneng sekali kita. Udah hamil, bulan kedua pendarahan, Pak. Dan bukan cuman flek, ini banjir. Waduh. Aku lagi pelayanan di Kopassus di Serang. Tetangga yang bawa dia ke rumah sakit. Jadi pulang dari Serang aku langsung rumah sakit. Takutnya keguguran ya? Takutnya. Wah, dokter udah pucet. Dokter aja pucet. Tapi di sini timbul itu. Roh bicara. Gak mungkin. Istriku udah nangis. Aku bilang stop. Kita nyanyi. Selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Tuhan setia. Iman itu. Dokter datang. Besok diperiksa. Masih hidup jantungnya. Lolos dia. Stop pendarahan. Bulan ketiga begitu lagi, Pak. Lebih banyak lagi darahnya. Buset. Tapi aku terus ingat. Pujian itu kembali ke lagu, Pak. Betapa pencipta lagu itu diberi ilham sama Tuhan. Bahwa selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Aku imani Tuhan, Engkau pasti tolong. Anak ini akan lahir. Istriku kan ya belum sekuat kita waktu itu. Akhirnya istriku menerima bahwa anak ini padahal masih berdarah. Besoknya dokter datang, stop pendarahan. Wow. Itu anak yang pertama. Yang cowok? Yang cewek. Yang cewek. Dia lahir mujizat. Itu yang cewek. Siapa namanya itu? Eugenia. Eugenia. Cantik. Cantik sekali. Sekarang umur berapa Eugenia? 30, Pak. Sudah 30. 30 kan 93 dia lahir. Udah menikah ya? Belum hampir lagi. Anak kedua namanya siapa, Om? Jessie. Usia? Usia 23, dia tahun 2000. Bedanya 7 tahun. Dari kosong ke Eugene 7 tahun. Eugene ke Jessie 7 tahun lagi, Pak. Iya. Oke. Wow. Ya. Luar biasa. Nah, kalau kita sekarang kembali ke musik ya, Om ya. Ya, baik, ya. Nah, kalau zaman sekarang ini juga ada satu isu yang lagi ramai dibicarakan, baik di musik sekuler maupun di musik rohani, yang namanya copyright, Om. Nah, ketika gereja ikut-ikutan mengcopyrightkan lagu-lagu ciptaan mereka, gitu kan, akhirnya tuh kayak masing-masing gereja harus punya lagunya sendiri, jangan sampai nyanyiin lagu gereja lain, ntar kita kena tuntut copyright gimana gitu. Iya, itu pertanyaan yang bagus banget. Yang punya lagu itu hak dia. Untuk orang yang mau pakai lagu dia di ibadah maupun di broadcast harus bayar, minta bayar. Berarti hak dia? Hak dia. Berarti nggak salah dong? Iya, karena dia publish kan. Itu anakku yang cewek itu urusan gituan tukang urus publishing, urus royalti, hak pakai lagu, dia yang paling paham. Iya. Jadi kalau sudah dipublish, orang pakai lagu itu harus bayar. Iya. Jadi akan tetapi itu dapat ilham dari mana bikin lagu? Dapat lirik dari mana? Kalau nggak dari Daud. Karena apa yang kita mau ngomong sama Tuhan udah diambil Daud semua. Kitab Mazmur ya. Udah diambil Daud semua. Iya kan, kalau dia mesti bayar ke Daud lagi, berapa yang mesti bayar? Gitu loh. Anak cucunya Daud. Iya, kita dulu zaman saya masih IGM, masih band rohani itu, kita mau pakai lagunya Hillsong, mau pakai lagunya Ron Kenoly, kita minta izin kan, boleh nggak pakai lagu lu? Itu lagu dari Tuhan, dia bilang, lu pakai aja dan gue percaya kalau lu pakai lagu itu akan jadi berkat juga. Wow. Silakan, lu nggak usah bayar, lu nggak pamit pun pakai aja, karena itu dari Tuhan. Lu padahal kalau di Amerika kan kenceng banget ini Om, masalah copyright. Itu untuk sekuler Pak. Mereka satu lagu meledak 7 turunan makmur, karena berputar itu royalti. Karena sistemnya udah bener. Di kita baru memulai nih Pak. Benar. Iya. Jadi mereka nggak nuntut, lu bikin aja, lu pakai aja. Nah berarti polemik ini kan sudah terjadi nih. Ya. Dan terus kemudian apa yang harusnya dilakukan nih sekarang? Ya buat saya ini cambuk sebenarnya buat gereja-gereja. Malah sekarang mulai bikin lomba cipta lagu, ya kan Tuhan mau fresh. Berarti lebih kaya dong
Iya, lebih kaya lagi. Perbendaharaan musik lagu-lagu gereja itu rohani akan lebih kaya akan lagi. lebih banyak lagi lagu yang tercipta, karya-karya yang baru. Karena Tuhan bilang, aku mau yang fresh, seperti air baru tiap hari mengalir. Tuhan mau yang baru tiap hari. Iya dong, meskipun lagu sama tapi cara kita nyanyinya berubah, pakai chord yang beda juga Tuhan sudah senang kok. Apalagi lagu baru, nyanyian baru Iya. akan tercipta. Tapi berarti solusinya buat gereja-gereja yang kecil yang belum bisa menciptakan lagu baru sendiri, Iya. tapi juga kalau pakai lagu orang lain nanti kena copyright. Iya. Mending balik ke himne kali ya Om, karena himne kalau udah ratusan tahun kan udah nggak usah bayar Iya, nggak copyright ada lagi. masalah mau pakai lagu apa aja, tapi awasi liriknya. Kalau liriknya benar-benar bisa bawa orang ketemu Tuhan, pakai. Iya dong. Karena lagu itu kan dari lirik aja orang nyanyiin lagu itu. Kalau dia imani bahwa Tuhan itu baik, terjadi buat dia gitu kan Pak. Apa kalau cuma dia nyanyi mulutnya aja yang nyanyi, ya nggak jadi apa-apa. Kalau singer WL nyanyi cuma mulut aja yang nyanyi, hatinya seluruh tubuhnya tidak menyanyi, tidak punya hubungan, tidak punya api. Wow. Cuma just lewat gitu aja kan. Dia pulang dari gereja sama aja, terus ada masalah. Tapi ketika di gereja dia ketemu Tuhan, beres masalahnya. Ya. Satu lagi Om. Ya. Baik. Ya. Apa tuh? Studio rekaman atau panggung live. Ah Ya, ini. gimana nih Om? Di panggung zaman sekarang, kita bicara sekarang. Ya. Sekarang itu lebih banyak ada penipuan Pak. Maksudnya gimana? Sebab termasuk band saya itu pakai sequencer Pak. Baku cakar. Sequencer bukan penipuan kan Om? Iya, udah dinyanyiin dulu backing vokalnya. Oh, oke. Terus Oke. barang-barang yang kita nggak sanggup mainin, Iya. yang ada di rekaman, ada di situ. Tiba-tiba keluar ini, keluar itu, keluar Itu kan ini. teknologi Om. Teknologi, iya. Iya. Yang dimanfaatin. Iya. Iya kan? Nah, itu panggung yang sekarang. Iya. Tapi untuk vokal utama kita nggak pernah pakai. Tapi kalau ada yang nakal gimana? Itu termasuk penipuan kan, Lip Pak? sync ini. Lip sync dia berarti. Iya. Nah, Iya. kalau studio rekaman itu kita meng-create Pak. Dari lagu yang mentah, yang cuma iringin pakai gitar, kadang nggak ada iringan sama sekali, kita mesti cari ketukannya di mana, mesti cari akordnya yang pantas itu seperti apa. Dari chord, dari rhythm beat sampai pengisian, mesti pakai string kah, pakai brass, pakai apa, itu di studio recording. Jadi di panggung tinggal kita mainin yang sudah jadi Pak. Iya. Itu bedanya Pak. I see. Ya. Nah, kalau misalnya dalam ini kan bicara sekali lagi teknologi ya Om. Iya. Nah, sekarang gini, kita aplikasikan kepada musik gereja nih. Nah, sekarang kan setiap orang yang menulis lagu pasti dong pengen nomor satu tentu tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Ya. Tapi yang kedua dia tentu jadi ingin lagu ini populer. Ya. Nah, gimana sih menurut pandangan seorang Hari Anggoman Ya. elemen-elemen apa Untuk lagu. untuk sebuah lagu Baik. itu bisa menjadi Aduh, populer? saya mau tepuk tangan buat yang bertanya nih. Bagus Iya. banget. Di Indonesia, kita yang bikin lagu ini otodidak semua Pak. Belajar di bawah pohon kelapa semua ini Pak. Maksudnya bagaimana? Otodidak. Kalau di Otodidak. Amerika ada sekolahnya Ada Pak. sekolahnya, Oh, iya, iya. iya. Ada. Berkeley. Oh, Iya. bukan cuma Berkeley, di LA, di mana-mana Iya, itu iya, ada iya, iya. sekolah Dan itu songwriter. mahal sekali. Ada sekolahnya. Jadi mereka dari sekolah itu tahu cara bikin lagu itu seperti apa. Iya. Kalau kita kan pegang gitar, comot lagu orang ini sedikit dari sini, comot dari sana sedikit. Gitu-gitu kan Pak. Jangan kan gitu, satu lagu full cuma diganti liriknya Om. Aduh, itu lebih plagiat. Itu, aduh, Tuhan aja lu bohongin gitu. Kulihat ibu pertiwi. Sama dengan apa lagu itu? Iya, iya. What a friend I have in Jesus. Iya. Itu plak banget Om, tinggal ganti lirik aja. Itu dia. Itu Tuhan aja dibohongin Pak. Ya. Gitu loh, jangan dong. Tuhan kasih kita punya otak yang baik, punya referensi musik yang baik. Boleh dapat referensi, tapi misalnya lagu itu kita balik, bisa dibalik kan. Oh, Dari notasi kita tinggal bolak-balik aja kan, Pak. I see. Tinggal liriknya yang kita mesti benar-benar minta. Iya. Nah, makanya tuh sekarang kembali kepada pertanyaan tadi itu. Iya. Apa sih elemen daripada
lagu untuk menjadi populer. Ini ingredientnya apa? Kalau Bapak kita mungkin tahu, aku kasih contoh aja salah satu susunan cara buat lagu, Pak. Iya, silakan. Jadi kita mungkin tahu We Are the World. Yes. We are the world. Ya, depannya kan itu verse namanya. Verse 1. Ini. Iya. Where there are people dying, ini pre-chorus. Jadi sebelum ke ref itu ada yang buat angkat naikin nada ini supaya begitu chorus sampai di chorus itu sudah ya jadi jembatan, ada tangga untuk naik ke chorus. Itu namanya pre-chorus. Alright. Sampai di We Are the World itu udah tinggi kan. Kalau dia dari awal terus We Are the World kan nggak ada tangganya. Jomplang. Jadi ada namanya pre-chorus. Pre-chorus itu yang ngantar jadi jembatan untuk chorus ini nyaman didengar gitu, Pak. Nah, setelah verse, pre-chorus, chorus. Kemudian ada intro lagi kecil, balik lagi. Nah, sampai setelah ini di ref, di chorus ada 2 kali chorus. Diulang 2 kali, terus ada bridge. And we just believe. Itu bridge. Itu buat ngalihkan suasana keluar dari tema lagu ini. Supaya dia masuk lagi, bikin jembatan lagi untuk masuk ke chorus. Jadi tapi sesuatu yang sangat berbeda gak ada di tema lagu ini kan. Betul. Jadi keluar dari situ harus ada ini bridge. Gitu. Biar enak ya. Itu kesimpulan. Biasanya lirik itu kesimpulan. Dari cerita yang kita cerita dari depan itu, ini kesimpulannya gitu loh. Makanya begini gini. Itu ada di bridge. Kemudian kita akan ref lagi sampai habis gitu. Itu susunan transisi yang enak dari sekolah itu. Bikin lagu itu. Dan biasanya mereka itu belajar. Kalau kita bilang di sini ada apa sih, belajar puisi-puisi apa sih kalau di kuliah itu sastra. Sastra. Itu di sekolah itu ada kuliah sastranya. Mereka harus ngambil sastra juga. Harus. Bikin lirik dari mana? Sinonimnya kata-kata ini kalau dia kepanjangan ada yang pendek, yang artinya sama kayak gitu-gitu. Makanya begitu detail banget begitu jadi udah kita tinggal nikmatin aja. Nah, sementara di sini lagu baratnya kita mau jadiin Indonesia panjang banget. Satu kata dia cuma 3 huruf, kita panjang begini gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah ngambil dari sana. Minta aja dari Tuhan kita bikin lagu Indonesia dengan bahasa kita. Kalau mau bahasa Inggris juga boleh, tergantung Tuhan yang suruh. Bahasa Inggris kita bisa berkati lebih banyak orang lagi kan. Iya. Berarti dari apa yang baru saja disampaikan kita dapat melihat bahwa semestinya industri musik rohani Indonesia ini masih sangat prematur ya? Iya, musik rohani ya seperti aku bilang pohon kelapa semua ini. Kecuali Sidney Bohede dia pernah belajar di Amerika. Dia lama di LA, Pak. Makanya dia di atas rata-rata. Oh, dia bikin lagu aku itu masih keluarga aku, Pak. Masih saudara. Sama Sidney Muhede sesama orang Sangir, sama Ruth Sahanaya. Jadi mamanya Ruth Sahanaya sama mama aku tuh sepupuan. Iya. Makanya dia lagu-lagunya itu bisa ngehits global ya. Wah, itu Sidney Muhede. Ya itu karena dia belajar, Pak. I see. Dia tahu. Dengar, coba perhatiin lagu dia. Semua yang aku bilang 55 ini ada di lagu. Memenuhi syarat ini semua. Iya, dan mereka mainkan jenis musik British itu yang kayak U2, kayak mau datang nih Coldplay. Iya, Coldplay. Nah, mereka dengan 4 chord dari depan sampai habis, 4 chord ini yang diputar terus. Jadi bayangkan mereka jagonya mengolah. Jadi seharusnya simple dong. Iya, makanya lagu-lagu Sidney Muhede orang baru belajar main musik bisa main karena cuma 4 chord dari awal sampai habis. Chordnya. Iya, cuma dengan 4. Kita udah merajalela kemana-mana kan ini chord. Udah marah-marah jemaat segala macam ini chord kan. Gitu. Kalau Sidney Muhede cuma 4 paling. Sampai bridge, sampai chorus, sampai pre-chorus semua di 4 chord ini. Paling dia naik overtone di belakang buat berasa ada gedenya mau digedein di belakang. Udah.
Tadi ada yang Pak Hari mention ya, kalau orang Indonesia saya rasa anak-anak mudanya sekarang juga udah mulai nih belajar musik di luar gitu kan. Tapi tantangannya adalah setelah mereka lulus, mereka nggak mau balik ke Indonesia, Pak. Iya, karena udah nyaman di sana. Karena secara karir di sana juga lebih jelas gitu kan. Aku pernah rekaman, lebih dihargai. Ibu, aku pernah rekaman di LA. Jadi ceritanya dulu ada orang-orang Ambon yang mau punya choir, mau bikin lagu Natal. Tapi udah Oktober, mau pakai orkes. Aduh, gimana, keburu nggak nih? Aku bilang kalau di sini nggak keburu, pemain kita belum siap. Jadi gimana? Ya mesti bawa ke Amerika. Oh gitu, ya udah. 3 jam selesai, Pak. Hah? Karena nyewa pemainnya 3 jam, per 3 jam. Lebih 1 menit bayar 3 jam lagi. Satu sessionnya di sana sistemnya. 3 jam. Itu sistemnya gila. 3 jam selesai tapi Om. 3 jam selesai. Profesional banget ya. Aduh, Amerika. Itu memang kiblat musik dunia di Amerika ya. Betul, Pak. Nah, bayar mereka Mahal. 1.000 per 3 jam. Satu orang. Aku pakai 26 piece. Terima kasih. 26 piece itu maksudnya 26 orang. 26 orang. Ada berasnya, ada ininya. Berarti ada berapa? 26.000 dong. Iya, 1 orang. Wah, hampir 500 juta dong. Wow. Iya, zaman itu masih dolar 2.000, Pak, 94. Wow. Saya cuma bawa pita dari sini sampai sana. Ya, jadi belajar sekalian, Pak. Dia operatornya kan, kita udah punya studio, udah bikin rekaman, tapi kok nggak bisa kayak barat gitu. Nah, itu gimana itu, Om? Nah, itulah yang aku pelajarin di sana. Aku bayar si operatornya 300 dulu. Nanya-nanya ini itu. Baterai kenceng. Lama-lama mulai suak, baterai isi lagi 300. Bunyi lagi. Lumayan 5 hari dapat banyak, Pak. Zaman itu di kita belum ada mastering. Di sana udah ada mastering dan mereka sudah mastering dari tahun 1930. Wow. Bayangkan pengalamannya mereka mastering. Kita baru mulai tahun 2000. Baru ada mastering di kita. Sekarang kan enak Om. Kalau kita misalnya buat musik, kita tinggal pilih aja mau masteringnya di Australia atau Amerika, langsung kirim musiknya. Ada juga yang mastering gratis. Tinggal taruh dia mastering. Mixing pun gratis. Di mixingin sama dia. Wow. Bahkan robot bisa mixing. Segitunya, Pak. Iya. Nah, sekarang sebagai seorang pemusik senior, Pak. apa yang Om bisa omongkan kepada generasi sekarang ini sebagai legasinya Hari Anggoman nih? Iya, ya terutama yang melayani di gereja, jangan berhenti belajar. Jadi aku sampai setua ini pun masih belajar dari YouTube. Ada terutama kalau kita main lagu rohani, belajar gospel. Karena aku lebih saranin ke black gospel karena chord, groove, terus penyembahan tuh lebih Israel Houghton gitu, Pak. Lebih ada dinamikanya. Lebih ada dinamika dan lebih luas gitu. Jadi sampat orang dunia itu suka sama gospel, Pak. Suka sama black gospel yang zaman Israel Houghton ini orang dunia pun suka, Pak. Iya. Itu makanya Glenn minta aku. Jadi di tengah lagu-lagunya Glenn aku mesti main seperti gospel gitu. Oh, ada juga? Banyak. Main black gospel gitu-gitu. Ya basicnya sih blues. Lebih banyak kita belajar. Karena basic harus ngerti blues. Karena kadang kita sebagai pemusik pengen ngisi. Ada kosong nih. Bapak engkau sungguh baik. Tunggu 6 ketuk. Baru kasihmu melimpah kan. 6 ketuk ini kosong. Nah kita mesti ngisi kan. Apa itu mengisi pakai apa? Bisa aja kan, bisa pakai tema. Misalnya Bapak ujungnya mi fa sol do bisa. Teng teng bisa. Tapi kan biasa banget. Tapi blues kan. Itu bisa kan. Iya. Di surga langsung, apa itu? Cut. Malaikat maksudnya. Kasih kontainer 2 buat yang main musik tuh. Keren banget. Seperti itu. Jadi bikin surprise aja selalu buat Tuhan gitu. Makanya jangan berhenti belajar. Nice. Tuhan mau setiap hari baru. Gitu. Ya, amin. Jangan berhenti belajar. Sama satu lagi Om, bagaimana supaya kalau orang Indonesia ini mau masuk ke kancah musik
internasional ya Om ya, tentunya kan harus pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, sedangkan orang Indonesia ini Pelafalannya. pelafalan Inggrisnya itu parah gitu loh ya. You break my heart jadinya you break my heart, break my Tapi heart. kan terkenal jadinya. You break my heart, you break my heart. Iya, tapi kan kalau sama orang internasional ya diketawain lah apaan. Kan you break sebenarnya my kan heart. kalau- kau batu bata hatiku. Ya aku di Amerika nih. Ya Inggrisku pun juga Tarsan, Mbak. Iya. Tapi bisa kerja sama orang Amerika kan. Sendirian aku berangkat ke LA waktu rekaman. Aku lebih dulu aku bilang sorry about my language because English is not my language. first language, ya. ya. Bukan bahasa aku. Oke, Ya. yang penting lu ngerti gua ngomong apa, aku ngerti lu ngomong apa. Nah, karena kalau orang mengerti bahwa bukan bahasa kita, ya orang Indonesia aja maklum, tapi yang di luar nggak maklum. Apa salahnya belajar bahasa Inggris yang benar gitu loh? Karena salah ngucap satu suku aja beda artinya. Betul. Ya, kan kadang-kadang kalau kami mention tentang bahasa Inggris saja ada komentar. Gak usah ke netizen. Inggris-Inggrisan. Kita di Indonesia. Itu gimana? Kayak nggak mau maju gitu Om. Iya, ya Iya. hak dia kan untuk dia memprotes kita karena dia nggak mau belajar bahasa Inggris. Tapi apa salahnya belajar? Kadang-kadang nggak sengaja kita harus berurusan dengan orang luar, orang bule, orang Singapura aja udah nggak bisa bahasa Indonesia. Lu mau ngomong apa sama dia? Lu nggak bisa komunikasi sama dia. Apalagi kita bagian masyarakat global sekarang. Itu dia, ada Iya. turis, ada kita mesti kerja sama orang luar. Mau nggak mau mesti bicara sama dia. Betul, Belajarlah. Makanya aku bilang tadi jangan berhenti belajar. Yes. Iya. Iya, Mau belajar bahasa aja sih. Iya dong. betul. Ya. Well, kami sangat diberkati sekali. Amin. Terima Sama-sama, kasih. Pak. Terima kasih berkati, Pak. Terima kasih Harian sekali. Roman. Semoga dari pemirsa-pemirsa yang mendengarkan ini akan timbul kreasi-kreasi baru atau Iya. tantangan-tantangan baru. Iya, iya, iya. Bahwa ini harapan yang dinantikan oleh seorang musisi Iya. senior gitu ya. Menantikan penerus aku. Dan Tongkat estafetnya. betul. Iya. Kira-kira ada harapan nggak untuk melihat bahwa anak-anak muda Wah, kita? luar biasa, Pak. Silakan dikomentarin. yang terakhir. Mereka tuh, ya karena YouTube ya sekarang. Zaman Iya. kita nggak ada YouTube dulu. Iya. Iya. Waduh, dapat buku satu aja, seneng banget. Sekarang bisa dilihat semua cara mencetnya seperti apa. Iya. Mereka maju sekali sih, Pak. Sangat maju. Berarti harusnya tidak ada masalah di masa depan untuk Iya. musisi-musisi Iya, handal iya. untuk dilahirkan. Ya. Oke. Kalau bisa dipelajari kok dengan YouTube sangat Asal mau bisa. belajar. Asal mau belajar. Cuman mesti punya hubungan dulu. sikap mesti hatinya yang punya dibenerin. api dulu. Itu kan ya melengkapi generasi muda untuk jadi berkat. Karena Tuhan bilang bukan cuma di Indonesia, lu jadi berkat sampai ke ujung bumi. Amin. Karena di Yesaya itu bilang ada burung buas, Pak. 46 kalau nggak salah, Pak. Yesaya 46. Iya. Kita buka aja. Burung buas dari timur, Pak. Oke. Burung buas dari Bentar, timur. saya Kan cari. lambang negara kita burung buas. Terus kita yang paling timur dari semua dunia ini yang paling timur kita. Oh iya, ini ada nih. Iya. Ayat 11 tepatnya. Iya, Tapi saya rasa saya baca dulu mulai ayat 9 ya. Iya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Iya. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusan-keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini ayat 11 nih. Ya. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Berarti ini Amin. tentang nubuatan tentang Indonesia nih. Ya. Wow. Dia nubuatkan tentang Yesus juga kan, Pak. Ya, Yesaya ini. Luar Betul. biasa. Jadi siapkan aja ini generasi muda ini untuk jadi berkat. Balikin puji-pujian itu kepada orang yang gereja udah jadi disco, udah jadi apa gitu. Udah dijual jadi apa segala macam gitu. Iya, iya. Akan balikin ke mereka, akan kembali ke mereka melalui puji-pujian, melalui musik. wow. Jadi bring the gospel back to them. Ya, Oke, apapun itu. Apakah Apapun. nggak masalah di dalam gereja ataupun musik-musik yang Mus- di dalam industri musik secara Iya. luas. Wow. Oke. Oke. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Sangat diberkati. Ya.
Pemirsa, ada press report ya yang saya akan bacakan. Terima kasih untuk dukungan doanya, good news. Kesehatan papa kami sudah membaik, tinggal rehabilitasi kaki dan tangannya karena efek dari stroke-nya. Tapi sekarang papa kami sudah bisa kembali ke rumah bersama-sama dengan kami dan bersemangat untuk sembuh. Puji Tuhan. Wow. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita udah mendengar nih apa yang tadi sudah dibicarakan dari awal sampai akhir ya. Kalau kita recap tadi ya, bagaimana pengalaman beliau ini tentang musik analog. Itu tentunya menjadi suatu pengalaman yang berharga banget. Kita-kita yang merupakan digital native, seringkali kita nggak tahu tentang apa yang terjadi. Tetapi saya melihat bahwa anak-anak muda pada zaman sekarang juga mempunyai satu resilient gitu ya. Suatu kemauan untuk belajar tentang hal-hal yang lampau. Misalnya contoh, anak-anak muda banyak yang pakai film-film analog sekarang ya, untuk foto film 35 mili atau 120 mili, itu bagus banget gitu. Sehingga kalian bisa mengetahui dasar-dasarnya tentang bagaimana si instrumen digital itu yang very kompleks, sangat membingungkan, itu dapat dikuasai gitu. Nah, kemudian yang kedua juga tadi ada perbincangan tentang kita ngelihat nih suatu sosok legenda-legenda musik Indonesia yang ternyata juga anak-anak Tuhan nih, kayak Bruri Pesolima almarhum ya, dan Glenn Fredly almarhum. Mereka adalah orang-orang yang secara spesial sudah ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita sudah sering sekali mendengar suara mereka di berantika musik Indonesia yang istilahnya secara umum gitu, broad gitu, bukan cuma di dalam wadah 4 tembok gereja. Nah, ini saya rasa sesuatu yang memperkaya bahwa ternyata orang-orang anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang pilihan, seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, berarti kamu pun di luar sana, ketika kamu mencoba berkreasi bagi Tuhan, kamu adalah umat pilihan Tuhan yang tidak boleh dilupakan. Nah, kemudian juga tadi berkaca juga tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk kita nggak boleh give up nih untuk belajar. Walaupun mungkin suaranya masih sumbang, mungkin kamu memerlukan bantuan AI pada zaman sekarang untuk menulis beberapa lagu, tetapi yang terpenting adalah hubungan dengan Tuhan nggak boleh digantikan oleh apapun juga. Karena AI tidak bisa mengganti hubungan dengan Tuhan, Google tidak bisa menemukan hubungan kamu dengan Tuhan, hanya kamu dan Tuhan, Roh Kudus yang sudah diberikan buat kita nih. Dan saya rasa the rest is history gitu ya. Yang lain-lain adalah pernak-pernik, kembang-kembang yang Tuhan bisa berikan kepada kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa termasuk di dalam Good News program ini, kami membina acara ini sudah 18 tahun ya, mulai dari tahun 2005. Dan acara ini bisa berkembang sedemikian rupa karena saya percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Dan Anda pun turut terlibat melihat perkembangan zaman yang ada. Nah, yuk kita bekerja sama yuk dengan berbagai macam cara yang sangat unik supaya kita bukan melestarikan nih, tetapi kita mau dipakai oleh Tuhan lintas generasi, bagaimana yang lebih muda tahu bahwa Tuhan pun berkarya ya. Misalnya Anda dapat men-sharekan ulang episode ini, Anda juga dapat memberikan dukungan dalam dukungan doa ataupun dukungan dana atau apapun juga, sehingga kita juga bisa terus mengembangkan acara ini sedemikian rupa. Dan yang terutama adalah kita sebagai tubuh Kristus bisa saling bergandengan tangan dan terus akan membuat satu warna yang kaya nih, bahwa kerajaan surga itu kaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya rasa message-nya itu, dan mari kita berdoa. Puji Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk satu waktu yang sangat berharga. Terima kasih untuk talenta-talenta yang sudah Engkau tanamkan, terutama di dalam diri Om Hari Angkoman Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau belum selesai dari apa yang Engkau sudah percayakan kepada beliau. Berkati hidupnya, berkati pernikahannya, anak-anaknya, untuk mereka akan meneruskan Tuhan tongkat estafet dari apa yang menjadi perjuangan orang tuanya. Dan juga Tuhan murid-murid yang pernah dihasilkan atau anak didik yang ada. Dan dia akan terus menjadi satu alatmu Tuhan untuk mementorkan banyak musisi-musisi muda. Pemirsa sekalian, aku melepaskan berkat-berkat dan urapan Tuhan buat kehidupan kalian. Jangan takut, terus berkarya bagi Tuhan. Apapun yang menjadi kesukaran-kesukaranmu selama kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Oleh karena itu biarlah api daripada surga melawat kehidupan saudara. Semua ketidaksanggupan saudara akan
dibakar oleh Tuhan. Amin. Sehingga api itu akan menyulut kehidupanmu. Yes, Lord. Dan dari hidupmu akan membara, mempermuliakan nama Tuhan. Kau terima sekarang Ya. di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Haleluya. Thank you ya Om Terima ya. kasih. Ya, puji Sangat diberkati Tuhan. sekali. Terima kasih. Pemirsa, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan God bless Yesus you. berkati. Pemirsa, terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada kami di Good News Program sejak tahun 2005. Sehingga sampai dengan hari ini Good News Program masih bisa mengudara dengan partnership dan support yang Anda berikan. Apabila ada di antara pemirsa yang belum memberikan support kepada kami, Anda bisa melakukannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan subscribe di YouTube channel kami @anugrah-ministries. Apabila Anda berkenan untuk memberikan taburan secara finansial, silakan melakukannya melalui rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang menabur pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Langganan First Media mulai 200 ribuan, bonus cashbacknya jutaan rupiah. Gratis biaya pemasangan. Yuk, langganan sekarang.